Shalom, selamat malam Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Begitu juga kami bersyukur dari hari ke hari, pagi, siang hingga malam hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dengan berkat-berkat Tuhan telah memberikan kami kehidupan sehingga kami boleh selalu datang kepadamu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18 yang begini bunyinya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Renungan malam ini kita ambil dari Sabda Bina Umat dengan tema hidup sepadan dengan firman Allah. Kesepadanan, kesetaraan, dan keseimbangan adalah istilah yang mengandung makna kesamaan. Adam diberikan teman yang sepadan dengannya, terambil dari Kejadian 2 ayat 18. Kristus yang setara dengan Allah perlunya keseimbangan antara yang dibebankan dengan yang diringankan. Dalam menjalani hidup berpasangan dibutuhkan ketiga hal tersebut. Judul renungan kita hidup sepadan dengan firman Allah.
Siapakah yang pantas hidup sepadan dengan firman Allah? Apabila firman Tuhan adalah kebenaran Allah, maka yang pantas hidup berpadanan dengannya adalah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip kebenarannya dalam kehidupan sehingga hidupnya dibenarkan oleh Allah. Setiap orang yang lebih memilih untuk membuka hati bagi kejahatan dan mengambil bagian dalam kegelapan. Dunia sesungguhnya sedang menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh kuasa kejahatan yang tidak percaya pada Allah. Setiap orang yang mau membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan dan terbaik untuk menjalani hidup sesuai cara dan kehendaknya. Sesungguhnya dia menyerahkan pada kuasa Allah sehingga hidupnya dibenarkan oleh Allah sekalipun dia pernah melakukan kesalahan. Rasul Paulus dalam ayat 16 dan 18 ditegaskan bahwa setiap orang yang kembali bersekutu dengan Tuhan Allah, ia akan diperdamaikan dengan Allah sehingga Allah akan diam atau tinggal dan hidup bersamanya serta hidupnya dibenarkan oleh Allah. Tidak hanya itu saja, Tuhan Allah menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatnya. Kebenaran yang lebih luar biasa lagi adalah Allah menjadi Bapa bagi orang beriman dan mereka menjadi anak-anaknya. Saudaraku, tetaplah hatimu, hiduplah berpadanan dengan firman Allah, teruslah belajar, renungkanlah dan menghayati kebenaran firman-Nya. Jadilah pelaku firman Allah yang terus berusaha menyelaraskan antara perkataan, pikiran, dan perbuatan kita dengan firman dan kebenaran. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji, syukur, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari hingga saat ini ya Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkat kasih sayang Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga mengucap syukur
kami boleh beraktivitas di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk PKLU di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Tuhan Kau berkati, sehingga PKLU boleh semangat untuk menjalani aktivitasnya, menjalani pelayanannya. Kami juga berdoa untuk PKLU yang ada di Sinodal. Tuhan Kau berkati, sehingga mereka juga bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan dari Sabda Bina Umat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin.